Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Pradano dari kelas 11 MIPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Nah, sebelum itu, tahu nggak sih apa itu reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran adalah reaksi yang melibatkan gas oksigen dan ekstrom. Nah, reaksi ekstrom ini adalah reaksi kimia di mana energi dilepaskan dalam bentuk cahaya atau panas. Reaksi pembakaran adalah reaksi redoks di mana redokator dan oksigen bereaksi untuk menghasilkan panas, energi, dan seringkali api. Nah, kemudian ada reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kemudian ada reaksi pembakaran tidak sempurna, terjadi ketika oksidan tidak mencukupi yang mungkin berupa gas oksigen sebagai hasil dari pembakaran hidrokarbon yang tidak lengkap dengan oksigen, atau reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 atau oktana dapat mengalami pembakaran sempurna. Tidak sempurna, hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Nah, semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Pembakaran tidak sempurna lah yang seringkali menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalori. Hasil pembakaran gas karbon monoksida inilah yang membuat pencemaran udara karena bersifat racun. Berikut adalah dampak-dampaknya. Yang pertama, karbon dioksida akan menimbulkan pemanasan global. Yang kedua, karbon monoksida menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, sulfur dioksida menimbulkan iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Yang keempat, nitrogenoksida menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernapasan. Nah, kita masuk ke penambahan terakhir, yaitu cara mengatasi dampak pembakaran pada lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerapan karbon dioksida. Gas ini adalah gas rumah kaca. Meningkatkan gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan perubahan iklim. Karena itu perlu adanya pemanasan tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Barang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. Yang keempat, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Nah, pembakaran hidrokarbon berlebihan akan menyebabkan persoalan yang telah disebutkan tadi, karena itu harus dihindari dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan penggunaan kendaraan umum atau transportasi, serta kurangi kendaraan bermotor dengan berjalan kaki, sepeda, ataupun kendaraan umum dalam bepergian. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.